Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, saudara-saudari, sahabatku semua yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang hadir menyapa kita hari ini, hari Rabu 31 Juli 2024, di penghujung bulan Juli ini, tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 7. Mari sahabatku semua, kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini demikian. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Unang malongang roham ala hudok tuho, ikut tubuhamu sian gijang. Demikian firman Tuhan. Sahabat renungan harian, saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Yesus, pemimpin agama Yahudi sekelas Nikodemus sulit memahami perkataan Yesus tentang dilahirkan kembali, sebagaimana dicatat dalam Nasarian kita hari ini. Mengapa sahabatku semua? Karena Nikodemus memahami perkataan Yesus ini dengan pengertian logika, sehingga dia bertanya balik kepada Tuhan Yesus, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Ketika ajaran agama berorientasi kepada pengetahuan semata, maka peristiwa ilahi akan dianggap sebagai kebodohan dan kemustahilan. Sama seperti yang dituliskan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 2 ayat 14. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Sahabatku semua, dalam konteks percakapan antara Yesus dan Nikodemus ini, Yesus mengajarkan tentang kelahiran kembali atau hidup baru, bukan dalam pemahaman yang bersifat jasmani, melainkan secara rohani. Yesus menegaskan bahwa kelahiran kembali adalah kunci untuk melihat kerajaan Allah. Maka dalam pengertian inilah kita dapat memahami dan memaknai kelahiran kembali. Yang pertama sahabatku semua adalah tentang perubahan hidup. Kelahiran kembali menandakan adanya transformasi total pribadi seseorang. Hal ini bukan sekedar perubahan perilaku, tetapi pembaruan hati dan pikiran yang mendalam dengan cara meninggalkan cara hidup yang lama dan mengenakan kehidupan yang baru di dalam Kristus. Secara ritual, kita sudah menerima anugerah hidup baru ini lewat baptisan kudus saat kita dibaptis ke dalam nama Allah Tritunggal. Tetapi buah dari baptisan kudus itu harus nyata dalam cara hidup kita yang benar-benar diubah oleh Roh Kudus itu yang bekerja di dalam hidup kita, sehingga hal itu nyata setiap hari dalam pembaharuan budi dan perilaku kita. Yang kedua sahabatku semua, kelahiran kembali harus kita pahami sebagai anugerah Tuhan Allah. Kelahiran baru adalah karya Roh Kudus. Kita tidak dapat mencapainya dengan usaha kita sendiri, apakah dengan pengetahuan agama yang dalam, atau dengan kesalehan kita, atau dengan cara apapun. Sekali lagi, itu adalah anugerah Allah yang diberikan kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Maka penyerahan hidup untuk dikendalikan oleh Roh Kudus menjadi hal yang sangat penting untuk menjadi seorang yang dilahirkan kembali. Dan yang ketiga sahabatku, dilahirkan kembali adalah sebuah identitas baru sebagai anak-anak Allah. Identitas ini ditandai dengan cara hidup yang memiliki komitmen setia kepada Tuhan, dengan cara menjauhi segala bentuk dosa dan kejahatan, dan hidup di dalam kebenaran dan kehendak Tuhan. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.